Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Rabu 19 Maret 2025, Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, 18, sampai 21 dan 24a. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yusuf adalah pelindung gereja semesta. Dalam tata devosi, Santo Yusuf ada pada tingkat kedua di bawah Bunda Maria. Artinya Santo Yusuf seharusnya tidak lupa kita sapa dalam devosi kita. Masalahnya adalah, sudahkah kita mengenal Santo Yusuf dengan baik? Nama Yusuf dalam bahasa Ibrani adalah Yosef, yang berarti Tuhan menumbuhkan. Yusuf dari Nazaret menjalankan perannya sebagai salah satu penanggung jawab utama pertumbuhan Yesus dengan baik. Yusuf mengasuh Yesus sehingga Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yusuf berhasil menunjukkan dirinya memang pantas menyandang nama yang berarti Tuhan menumbuhkan. Yusuf tunangan Maria bukan pria biasa. Yusuf adalah pria istimewa karena ia berasal dari keluarga Daud, Raja Israel yang diurapi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ketulusan hati adalah salah satu keutamaan Santo Yusuf yang sangat patut kita hayati di masa kini. Injil Matius yang kita dengarkan hari ini memberi kesaksian kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Situasi yang dialami Yusuf dalam kutipan Injil Matius di atas menunjukkan pada tahapan pertama, yakni pertunangan atau pengudusan. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Secara tersirat Injil menyatakan bahwa Yusuf awalnya belum tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf berada di hadapan suatu pilihan yang sulit. Maria tunangannya ternyata tengah mengandung. Yusuf kiranya tengah memikirkan apa yang harus dilakukannya dalam situasi itu, terutama dengan mempertimbangkan hukum agama Yahudi. Hukuman bagi seorang tunangan wanita yang secara sadar berhubungan badan dengan pria lain adalah dilempari dengan batu sampai mati. Akan tetapi menurut sejumlah ahli Alkitab dalam perkembangan tradisi Yahudi selanjutnya yang berlaku di zaman Yusuf dan Maria, muncul suatu hukuman yang lebih ringan, yakni si calon suami harus menceraikan calon istrinya.
Sebagai seorang pria yang taat pada hukum agama, Yusuf sadar bahwa ia harus menceraikan Maria yang mengandung bukan darinya. Akan tetapi Yusuf memilih cara yang paling lembut untuk menceraikan Maria. Ketulusan Yusuf adalah perpaduan harmonis antara ketaatan pada hukum agamanya dan penerapan hukum itu dengan penuh kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Yusuf dan Maria hidup, tampaknya para calon suami yang dikecewakan oleh pengkhianatan calon istri biasanya mengajukan perceraian di pengadilan. Di pengadilan lokal ini, si calon suami biasanya menuduh si calon istri sebagai pezina dan dengan demikian mempermalukan si calon istri di depan banyak orang. Berbeda dengan kebiasaan pada zaman itu, Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum dengan proses pengadilan di hadapan orang banyak. Karena itulah Yusuf hendak menceraikan Maria dengan diam-diam. Saudaraku terkasih, sebagian ahli Alkitab berpendapat bahwa cara diam-diam yang ditempuh Yusuf adalah dengan menyatakan perceraian di hadapan dua saksi saja, bahkan mungkin tanpa perlu saksi, bukan di hadapan orang banyak, dengan hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf sungguh membuktikan ketulusan hatinya. Meski kemungkinan besar Yusuf kecewa karena ternyata Maria sudah mengandung sebelum hidup berserumah dengannya, Yusuf tidak mempunyai niat untuk membalas dendam dengan mempermalukan Maria di hadapan orang banyak. Saudara-saudariku terkasih, Yusuf yang tulus hati mengajak kita untuk menjadi pribadi yang tulus di zaman yang semakin egoistik ini. Yusuf menjadi teladan sikap tidak ingin mempermalukan sesama insan di tengah kecenderungan untuk menghina orang lain dengan santainya di media sosial. Yusuf mengajak kita untuk melihat nilai positif dari setiap pribadi. Memang kita tidak sempurna. Tapi pada saat kita mengatakan kita mencintai dengan tulus, itu berarti kita mau membangun hidup yang baru. Bukan membiasakan hidup kita dengan kata-kata kita yang tidak bagus. Lewat sikap kita yang tidak bagus. Lewat omongan-omongan kita yang semakin menjelekan sesama kita yang lain. Itu artinya kita tidak tulus. Kita belajar dari Yusuf. Dia berusaha untuk tidak menjelekkan Maria. Ia berusaha untuk tetap menjaga nama baik Maria. Semoga apa yang hidupi Santo Yusuf menjadi contoh bagi kita semua dalam kehidupan ini. Untuk menjadi pribadi yang tulus dalam kata, tulus dalam sikap, tulus dalam tindakan kita setiap hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.